Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Saat Merasa Ditinggal Allah. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Manusia saat mengalami penderitaan sering merasa ditinggalkan Allah. Saat kehilangan orang yang dikasihi akan berseru, Tuhan, di manakah engkau saat aku membutuhkanmu? Mengapa engkau membiarkan derita ini terjadi? Ada banyak penderitaan yang kita alami, seperti mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh, kemiskinan yang terus membelit, atau kehilangan pekerjaan, anak terlibat narkoba, kegagalan pernikahan, putus kuliah, atau putus dengan kekasih. Semua itu sangat menekan jasmani dan rohani kita. Sepertinya sudah tak tertahankan lagi. Saat mengalami penderitaan seperti itu dan merasa tidak ada lagi jalan keluar, bisa saja seseorang melakukan tindakan tragis. Putus asa, kecewa, marah dan menyalahkan Tuhan atas segala masalah itu. Ada yang meninggalkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil, bahkan dia menjadi murtad. Lebih tragis, ada yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Sebagai orang beriman, apakah saat beban berat menimpa kita juga akan bertindak seperti itu? Namun ingatlah, apakah hal itu membuat keadaan kita menjadi lebih baik? Bukankah justru membuat kita semakin menderita? Tidak saja menderita di dunia, namun juga di kehidupan nanti. Bagaimana sikap kita yang seharusnya dilakukan orang percaya? Kita akan melihat beberapa contoh teladan. Yang pertama, Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 42. Dalam menghadapi penderitaan, Yesus tetap bersikap taat dan menyerahkan dirinya pada Bapa di surga. Kemudian yang kedua, Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Roma 8 ayat 35. Dalam menghadapi berbagai penderitaan, Paulus tetap memiliki iman teguh dan yakin penderitaan itu tidak membuatnya kehilangan kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ketika semua harta bendanya musnah dan bahkan semua anaknya mati, saat ia menderita penyakit dan istrinya menyuruhnya menghujat Allah, lalu mati, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Saat menghadapi pencobaan itu, Ayub tidak sekalipun menghujat, bahkan ia memuji Tuhan. Masalah apa yang saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi? Merasa tidak ada harapan lagi? Akankah kita menghujat dan mengutuk Tuhan? Ataukah menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan? Percayalah, di balik semua derita itu, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Yesus berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita.
Roma 8 ayat 18. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.